Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabihi ajmain ambadu. Alhamdulillah, pertama-tama kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan banyak sekali rahmatnya, terutama ilmu yang kita dapatkan hingga sampai saat ini. Serta yang kedua, salawat serta salam kita aturkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang tentu saja kita harapkan syafaatnya fi yaumil qiyamah. Dan pada hari ini kita akan belajar. Taklim sendiri merupakan diambil dari kata allama yu'allimu, atau belajar ya. Belajar, dan tentu saja belajar di sini yang dimaksud adalah transmisi ilmu pengetahuan dari yang sebelumnya belum tahu menjadi lebih tahu. Nah, tentu saja ada dua pelaku di sini, minimal ada dua, yaitu yang mengajarkan dan yang diajarkan. Sehingga yang mengajarkan pun sendiri disebut mu'alim, dan yang diajarkan disebut dengan thalib, atau biasa disebut dengan pelajar. Jadi di dalam taklim sendiri yaitu ada yang namanya proses belajar mengajar, proses transmisi atau mendistribusikan. Kalau distribusi misalnya barang ya, kalau transmisi lebih cocok kayaknya transmisi, yaitu menyampaikan sebuah ilmu pengetahuan kepada si pelaku tersebut atau yang menjadi pelaku pembelajar. Sehingga thalib itu sendiri pun sebenarnya bukan objek, sebenarnya subjek dari yang diajarkan. Oleh karena itu, lalu bagaimana dengan di Al-Quran itu sendiri? Bagaimana prosesnya juga? Apakah sama atau bagaimana? Oke, kita sedikit demi sedikit akan belajar yang dimaksud dengan taklim dalam Al-Quran ya. Oke, untuk ayat pertama yaitu di surat Al-Baqarah ayat 31, 32 dan 33. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha tsumma 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Qala ya Adamu ambihum bi asma'ihim falamma ambahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Insyaallah kita sudah sering sekali atau minimal pernah dengar ayat ini. Selain di awal-awal surat Al-Baqarah juga ayat tentang bagaimana muhadatsa atau terjadi dialog atau perbincangan antara Allah dengan malaikat yang nggak setuju dengan penciptaan Adam. Karena kan diketahui bahwasannya mereka menebak, para malaikat yang menebak, kalau misalnya nanti Adam ini ada, maka yang terjadi adalah banyak kerusakan yang terjadi di bumi. Tapi Allah tidak sepakat dengan hal tersebut, karena beliau kan Allah ini kan Tuhan yang maha tahu ya, maha tahu segala sesuatu, apa yang terjadi dan apa yang akan terjadi. Karena manusia ini mempunyai sifat atau mempunyai kemampuan berpikir atau akal yang tidak dipunyai oleh malaikat itu sendiri. Oleh karena itu, di dalam ayat ini wa 'allama adal asma'a kullaha tsumma 'aradahum 'alal malaikati, dan diajarkanlah Adam ini banyak sekali nama-nama, lalu dikasihkan kepada malaikat, tolong dong waqala ambiuni, sebutkan nama-nama itu kalau kamu memang orang-orang yang shodikin. Ini
terjemahan bebasnya ya. Wa 'allama Adam al asma. Kita lihat tafsirnya di ayat ini. Wa 'allama Adam al asma. Adam itu siapa? Adam itu adalah, kalau binisbah atau dari sisi bahasa Arab, itu adalah ismul a'jami atau nama yang di luar Arab, di luar orang Arab ya. Kayak Sumanto, Marjan, Sumijan. Nah, ini disebut a'jami karena nama ini dari Indonesia atau dari Jawa. Kalau Adam ini juga disebut dengan a'jami atau di luar orang Arab, di luar orang Arab. Washtiqakum Adam min adimil ard. Nah, jadi ada apa, kayak Adam itu kayak singkatan gitu kalau menurut di sini, itu dari adimil ard, dari ketidakadaan bumi atau ketidakadaan sesuatu yang ada di bumi ini. Maka muncullah yang pertama disebut dengan Adam. Ada kepanjangannya yaitu adimul ard, tidak ada di bumi. Asma'akullaha ay asma'ul musammiyat. Asma'akullah ini yang dimaksud adalah nama-nama seluruhnya, atau nama-nama sebutan-sebutan gitu. Di sebelumnya itu nggak ada, tapi karena kemampuannya mempunyai akal, bisa diajari Adam ini. Oleh karena itu Allah memberikan pengajaran alamal Adam al asma akulah, seluruh asma, seluruh nama-nama. Bahkan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, alama asbaqullah syai'in hatta qas'ah wal migrofah. Semuanya diajarkan. Menurut beliau itu semuanya diajarkan, bahkan yang migrofah ya. Migrofah itu dalam bahasa Indonesianya itu gayung untuk mandi ya. Apa namanya? Kayak semacam untuk alat mandi kita, biasanya pakai gayung atau pakai ya yang buat mandi ini. Bahkan sedetail itu semuanya ya. Tsumma aradhum 'alal malaikati 'ardul musammiyat. Dan ini dikasihkan, ditantanglah, ini kayak kalimat pertanyaan atau kalimat tantangan, tapi ya sekaligus agak menyinggung gitu. Jadi tolong dong ambiuni bi asma'i oleh in kuntum shodiqin. Kalau misalnya kamu pede, kamu percaya bahwasannya mereka ini akan istikhlafud dam, astalafa fil ard wa mufsidina safakini lid-dima'i. Kalau mereka ini akan berbuat kerusakan menurut keyakinan kamu, kalau misalnya kamu pede, tolong kamu saingi aja dulu si Asma ini ya. Kalau misalnya kamu bisa menandingi kemampuannya Adam ini, kamu pede dengan apa yang kamu asumsikan sebelumnya, yaitu mereka akan berbuat kerusakan, kamu bisa nggak belajar kayak Adam ini? Itu sebenarnya tantangan, tapi ya agak ngejek dikit sih. Udah tahu bahwasannya si malaikat ini kan nggak bisa berpikir, maka ditantang, kalau kamu bisa, kamu yakin ya tunjukkan keyakinan kamu, tandingi si Adam. Nggak bisa ternyata. Qalu, mereka mengatakan subhanaka la ilma lana. Mereka mengatakan ya subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Kami itu nggak bisa ngapa-ngapain kecuali apa yang telah engkau ajarkan, yang telah engkau
engkau berikan kepada kami atau hanya yang kita tahu bahwasannya si malaikat ini akan sudah diberi satu pekerjaan dan juga kerjaannya ibadah aja. Jadi nanti asma ini akan berubah menjadi ilmu-ilmu yang lebih di atas yang hanya bisa kamu lakukan. Tugas malaikat kan satu persatu ya. Ini malaikat penyabut nyawa sudah diberi tugas, diberi pengetahuan tentang penyabut nyawa aja. Tapi dia tidak diberikan ada ilmu syariat nanti, ada ilmu ilmu-ilmu lain, atau ilmu-ilmu yang akan dipelajari oleh manusia. Innaka antal alimul hakim. Nah, jadi yang maha alim, yang maha mengetahui, sungguhnya hanya Allah seorang. Qala ya Adamu ambihum bi asma'im falamma ambahum bi asma'im qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard. Qala ya Adam, wahai Adam, alam aqul lakum, ini a'lam, sebenarnya aku tuh a'lamu ma ghaba fiha. Sesungguhnya Allah itu maha mengetahui yang tidak diketahui. Ghaba itu kan ghaib ya, ghaibas samawat. Apa yang di langit atau di penduduk langit. Nah, penduduk langit ini mungkin bukan hanya langit yang biru ini atau langit di atas kita, mungkin penduduk langit yang ada di atas. Jadi yang kita kan penduduk bumi, ada langit ke-1, ke-2, ke-3, ke-7 mungkin ya. Ini mungkin aja. Nggak ada yang tahu. Kita aja pengetahuan kita tentang bumi aja juga masih terbatas. Pengetahuan tentang laut juga masih terbatas. Apalagi pengetahuan tentang langit, kita tidak mengetahuinya. Banyak sekali yang tidak kita ketahui, planet-planet dan mungkin yang sekarang Elon Musk yang terdepan atau NASA mungkin yang sudah banyak mengeksplor tentang langit, pengetahuan, dan baru sedikit karena sangat keterbatasan teknologi kita dan juga keterbatasan pengetahuan kita. Jadi Allah itu mengetahui ghaibas samawati wal ard mimma kana wa mimma yakunu. Jadi Allah mengetahui apa yang sedang terjadi sekarang dan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Mayakunu atau yang akan terjadi di masa akan datang. Wa'lamu ma tubduna, dan Allah mengetahui apa yang tubdun atau dohir atau yang kelihatan sekarang. Jadi kita melakukan apa Allah itu tahu. Kita sedang melakukan apa Allah tahu. Apa yang terjadi di dunia saat ini Allah tahu. Apa yang terjadi di di dalam tanah itu pun juga Allah tahu. Ini si hewan melata ini nyari makan di bawah tanah, itu Allah ngasih rezeki juga yang di dalam tanah. Cacing-cacing nyari makan di dalam tanah itu Allah mengetahuinya. Dan Allah memberikan rezeki juga di dalam di situ, Allah mengetahui. Subhanallah ya. Wa ma kuntum taktumun, atau apa yang kita sembunyikan. Mungkin kita menyembunyikan dari orang lain, tapi Allah mengetahuinya. Mungkin kita sedang menyembunyikan fakta kebenaran, tapi Allah Maha tahu. Dan apakah itu akan diungkapkan atau enggak, itu Maha suci Allah. Yang mimma yakunu akan terjadi. Nah, ini anak ini punya masalah ini, kira-kira orang lain tahu atau enggak, atau aibnya ditutupin sama Allah, atau aibnya akan dibuka oleh sama Allah. Kita ini hanya baik karena yang tidak terjadi atau yang
tidak di atau yang fakta yang sebenarnya atau yang kita sembunyikan di depan manusia, Allah menyembunyikannya di depan manusia, tapi tidak bisa disembunyikan di depan Allah Ta'ala. Nah itu mimma tusirru wa ma kuntum taktumun, a'lamu ma tabduna wa ma kuntum taktumun. Jadi apa yang sudah terlihat oleh manusia lain atau apa yang terlihat di ataupun nggak terlihat, yang sudah terlihat ataupun nggak terlihat di depan orang, tetapi Allah Maha tahu. Nah apakah diungkapkan atau enggak, nah itu urusannya Allah. Ayat selanjutnya yaitu surat Al-Baqarah ayat 129. Kita bacakan dulu ayatnya. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Nah ini sebenarnya ayat ini adalah sebelumnya itu ceritanya Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim ini wa idh yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismailu Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Nah, sebelumnya ayatnya Rabbana waj'al muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Jadi Nabiuna Ibrahim alaihissalam ini berdoa atau meminta kepada Allah untuk menjadikan mereka berdua ini seorang muslim, menjadikan mereka itu utusannya, seorang muslim ya. Mana ini? Muslimah ini laka ini mukhlisina laka au jihna min qaulika aslam. Diterimalah ibadahnya, diterima menjadi seorang muslim, wa min dzurriyyatina, dan meminta bahwasannya ada anak keturunannya, keluarganya itu menjadi juga seorang umat muslimah yang diterima oleh Allah. Nah, jadi mendoakan itu. Dan ayat selanjutnya adalah Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum. Nah, jadi sebelumnya itu adalah doanya Nabi Ibrahim untuk menjadikan keturunannya, anaknya, cucu-cucunya, keluarganya itu adalah menjadi seorang muslim. Lalu Rabbana wab'ats fihim fil ummatil muslimah rasulan minhum min anfusihim. Jadi di situ umat muslim, ummatan muslimah min anfusihim. Lalu Allah itu menciptakan atau menunjukkan fihim fil ummatil muslimah rasulan minhum, sehingga menjadikan umat muslim ini seorang utusan dari kalangan mereka sendiri. Yatlu alaihim ayatika yaqra'u alaihim wa yuballighuhum ma tuhiya ilaihi min dalaili wahdaniyatika wa sidqi anbiyaika wa rusulika. Menyampaikan, yatlu alaihim ayatika, yaitu menyampaikan seluruh apa yang ayat-ayatnya, tanda-tandanya tentang wahdaniyah, tentang ketuhanan yang satu, wa sidqul anbiya'ika wa rusulika, dan menyampaikan bahwasanya ini loh, saya ini adalah orang yang terpercaya, orang utusan Allah, ini bukti-buktinya. Nah, kalau kita mau misalnya mau masuk ke sebuah, kita bekerja di satu instansi A misalnya, ketika kita mau masuk kantor tersebut, kita harus menunjukkan bukti-bukti bahwasanya kita adalah pegawai di kantor A tersebut. Oh ini ada ID cardnya Pak,
oh ini nomor induk saya Pak, oh ini namanya bukti foto saya, ID card ada di sini, ada di sistem dan seterusnya. Itu adalah menunjukkan bahwasannya kita terpercaya dengan menunjukkan dalail. Nah, begitu juga dengan Rasulullah atau dengan Rasul Muhammad itu akan menunjukkan sidqu anbiya'ihi, menunjukkan stempel dengan adanya mukjizat. Dengan adanya mukjizat dia menunjukkan bahwasanya saya ini adalah utusan Allah, utusan Rasulullah yang akan mengajarkan. Apa yang diajarkan? Wa yu'allimuhumul kitaba. Yang dimaksud kita pada Al-Qur'anul Karim. Wa yu'allimul kitaba Al-Qur'an wal hikmata as-sunnah. Nah, wa fahmul Qur'an. Jadi kitab itu Al-Qur'an, hikmah itu sunnah. Sunnah wa fahmul Qur'an. Tugasnya sunnah ini kan untuk memberi penjelasan atau memberikan keterangan agar kita itu lebih memahami Al-Qur'an. Dan Rasulullah sendiri pun itu adalah Al-Qur'an yang berjalan, hafal Al-Qur'an, segala tindak tanduknya, apa yang diucapkan dan dilakukan itu menunjukkan bahwasannya beliau menjelaskan tentang Al-Qur'an. Wa yuzaki ma yutahiru minasyirki wasairul arjas. Yuzaki itu kan zakat itu kan mensucikan ya. Wa yuzakim dan membersihkan atau membersihkan mereka, witohiruhum membersihkan mereka dari syirik-syirik. Dulu mereka menyembah patung dan lain sebagainya, harus diajarkan Al-Qur'an, diajarkan As-Sunnah agar mereka ini hilang syiriknya dan percaya kepada yang satu esa, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Innaka antal aziz al-ghalib alladzi yughallibu al-hakim. Jadi itu dia yang kalau yang pertama itu adalah Nabi Adam diajarkan tentang asma. Kalau ini Nabi Muhammad mengajarkan, membawa Al-Quran dan mengajarkan dengan As-Sunnah. 129. Ayat selanjutnya yaitu ayat dari surat Al-Kahfi, ayat 65. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wajada abdan min ibadina ataina rahmatan min indina wa 'allamna min ladunna ilman. Nah, ini kisah dari Nabi Nabi Musa alaihissalam ketika ingin berguru kepada Nabi Khidir. Nah, dalam ayat ini fawajadan abdan min ibadina, dan temuilah atau menemui. Jadi ketika Nabi Musa ini mencari Nabi Khidir itu mendapatkan hadra raqidan tahta thawbin aw jalisan fil bahri. Nah, ini mendapatkan Nabi Khidir itu menggunakan kerudung atau menutupi kain dirinya dan duduk di jalisan fil bahri, duduk di tepi laut atau di laut ini, fil bahri. Ataina rahmatan min indina, kami berikan beliau atau Nabi Khidir ini rahmatan min indina, rahmat yaitu berupa wahyu dan kenabian. Karena Nabi Khidir adalah seorang nabi dan mendapatkan wahyu atau ilmu atau tulul hayah. Wah, luar biasa nih tulul hayah. Jadi mendapatkan wahyu, mendapatkan kenabian, bisa juga mempunyai ilmu yang laduni, yang langsung dari Allah, ataupun juga mendapati tulul hayah. Tulul hayah itu umur yang panjang. Bahkan disinyalir katanya sih itu bahkan sampai hari ini pun ada yang mengatakan bahwasanya Nabi Khidir itu juga masih suka
masih hidup, masih suka berjalan. Lalu kita melihat kan dalam Nabi Khidir ini kan seorang nabi yang melakukan perjalanan sehingga Nabi Musa mengikutinya. Kita teruskan sedikit lagi. Wa alamna min ladunna ilman, yakni al-ikhbaru bil ghuyub wa qila ilmul laduni ma hasul abdi bi tariqatil ilham. Dan kami ajarkan kepadanya ilmu laduni. Nah, ilmu laduni adalah ilmu yang ikhbar bil ghuyub, mendapatkannya melalui langsung dari Allah melalui alamat gaib. Wakilah yang dan juga dikatakan katanya al ilmu laduni yang didapatkan dengan cara mendapatkan ilham. Jadi kalau mendapatkan ilham itu kan bisa pakai mimpi, bisa didatangi malaikat dan seterusnya. Jadi mimpinya seorang nabi itu adalah wahyu atau ilham. Nah, mimpinya wali atau mimpinya ulama jangan diremehkan, itu bisa menjadi petunjuk, itu menjadi penting karena Al-Quran pun sendiri pun datang melalui wahyu, melalui mimpinya Nabi Muhammad, dan juga melalui ilham langsung laduni minallahi ta'ala, tanpa diajari kayak kita ini diajari satu persatu dan seterusnya. Itu adalah kelebihan dari Nabi Khidir alaihissalam. Dan ketika perjalanan pun dan ketika perjalanannya Nabi Musa dengan Nabi Khidir itu merupakan perjalanan yang belajar. Jadi kalau bahasa orang sekarang mungkin learning by doing, yang mengerjakan misalnya, atau kita diajarkan dalam perjalanannya itu. Nabi Khidir lantas tati maya sobro, kamu nggak akan sabar dengan saya itu. Tapi Nabi Musa karena pengen belajar, ingin mendapatkan ilmu dari gurunya, insya Allah saya bisa sabar. Tapi setelah melakukan 3 perbuatan tersebut, ternyata Nabi Musa tidak sabar, sehingga berpisahlah di kejadian yang ketiga yang sudah kita ketahui kisahnya, dari melubangi perahu, membunuh anak, dan yang ketiga adalah membangun tanpa diupah, membangun bangunan yang mau roboh punya anak yatim gak diupah, dan seterusnya. Dari ketiga ini, kejadian ini luar biasa kalau kita lihat dari sudut pandang Nabi Khidir, bahwasanya ilmu yang didapatkan oleh beliau, oleh seorang nabi ini, yaitu ilmu yang langsung ilham mendapatkan Allah, dibuka tabirnya. Bahkan di dalam ketika melakukan perjalanan menggunakan perahu, ada burung yang mematok perahu tersebut dan mengatakan kepada Nabi Musa, ilmu kita itu bagaikan burung yang mematuk kapal tersebut atau kayunya, tidak ada perubahan, hanya sedikit aja. Begitulah ilmu kita juga kepada yang dari Allah, tidak ada apa-apanya, hanya sangat-sangat sedikit. Buih pun, itu pun buih lautan ya, cipratannya itu nggak ada apa-apanya, buih lautan itu. Bahkan jika seluruh kalimat, seluruh lautan ini menuliskan asma Allah pun tidak akan cukup. Begitulah luasnya ilmu Allah. Sehingga ilmu yang diajarkan oleh Nabi Khidir kepada Nabi Musa itu merupakan ilmu laduni yang
hanya sedikit diungkapkan kepada Nabi Khidir alaihissalam. Dari sini kita bisa belajar bahwasannya sebagai seorang murid kita harus bersabar terhadap guru yang mengajarkan. Guru mengajarkan kepada muridnya, muridnya ini harus bersabar, jangan tergesa-gesa, jangan segera menyimpulkan. Mungkin guru mempunyai maksud lain yang tidak diketahui oleh muridnya. Lalu selanjutnya adalah dari kisah ini pun ada beberapa yang mengatakan bahwasannya Nabi Khidir lebih mulia daripada Nabi Musa. Itu pun juga kurang tepat sepertinya, karena seorang rasul itu lebih mulia daripada seorang nabi, dan Nabi Musa pun juga termasuk ulul azmi ya, lebih utama. Bahkan di antara para rasul pun Nabi Musa termasuk nabi yang lebih utama. Terus yang kedua juga ada yang beranggapan bahwasannya kalau sudah mempunyai ilmu laduni atau mempunyai ilmu kelebihan, itu syariat tidak diperlukan lagi. Wah, ini salah kaprah ini anggapannya orang zindik biasanya seperti ini. Itu tidak benar bahwasannya seperti itu. Tetap syariat dijalankan meskipun kita diberi kelebihan yang lain. Nabi Muhammad aja yang dijamin surga masih tetap melakukan sholat. Bahkan sholatnya pun membuat kakinya bengkak di malam hari. Oleh karena itu, terus yang selanjutnya adalah kita juga mengambil hikmah bahwasannya ketetapan Allah itu mempunyai hikmah yang luar biasa, mempunyai rahasia-rahasia yang tidak sanggup kita terjemahkan menggunakan logika melalui akal. Nah, ini tidak bisa. Nabi Musa bertanya, kenapa kamu membunuh anak? Tapi Allah mengilhamkan kepada Nabi Khidir untuk dibunuh, karena akan membuat kerusakan untuk ketika mereka besar nanti. Nah, inilah bagaimana kamu bisa melubangi itu perahu itu. Tidak tahu apa yang akan terjadi yang di masa yang akan datang, tapi Nabi Khidir memberikan kelebihan, bisa melihat masa yang akan datang sedikit. Oleh karena itu diperbaiki di masa yang sekarang. Begitu juga syariat-syariat Allah yang ditetapkan melalui Al-Quran dan hadis itu mempunyai rahasia, mempunyai hikmah-hikmah yang mungkin yang kita tidak tahu apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Baiklah, mungkin itu banyak sekali hikmah dari ayat ini, banyak sekali pelajaran yang bisa diambil daripada ayat-ayat ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Syukurulakum, syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.